Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Engkau membangkitkan seorang kudus besar di dalam gereja Santo Thomas Aquino yang membuat kami semakin mengerti misteri cintamu yang tak dapat dikatakan, tak dapat dilukiskan. Tapi Santo Thomas Aquino menjelaskannya dengan penuh luar biasa. Bangkitkanlah dalam zaman ini orang-orang yang dapat menjawab tantangan relevan dengan situasi zaman sekarang ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan membangkitkan seorang Santo Thomas Aquino yang belajar filsafat Yunani, lalu mencoba menjelaskan misteri inkarnasi, misteri Yesus dengan begitu indah dan begitu jelas. Salah satu contoh adalah transubstansiasi. Ketika imam merayakan Ekaristi dalam konsekrasi, tubuh materia roti tetap roti, tetapi substansinya berubah menjadi tubuh Kristus. Demikian juga dengan anggur. Materianya, bahannya adalah anggur, tetapi menjadi darah Kristus. Pemahaman tentang sakramen, pemahaman tentang gereja. Sungguh luar biasa, kita harus bersyukur mempunyai seorang bernama Thomas Aquino. Semoga kita berdoa di zaman yang serba baru ini dimunculkan, dibangkitkan orang-orang yang dapat memahami misteri Kristus di hati dan budi manusia zaman sekarang. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Yang kedua, saya mau ngajak Anda untuk memperhatikan bacaan pertama hari ini, yaitu kejatuhan Daud dalam dosa. Daud sebagai raja yang hebat yang mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar, yang menyatukan ke-12 suku Israel. Ya. Dia mempunyai banyak istri, tetapi ternyata dia juga mempunyai kerakusan, tergoda dengan istri seorang panglima tentaranya, Uria. Ketika dia akhirnya tahu bahwa dia bermain dengan, katakanlah dalam bahasa sekarang, selingkuh, ya. Tetapi sebagai raja kemudian dia bisa berkuasa, apapun juga yang ia lakukan. Maka ketika istri Uria hamil, bingunglah si Daud. Dia mencoba menyembunyikan apa yang ia telah lakukan dengan memanggil Uria kembali supaya pulang ke rumahnya. Tetapi rencana dari Daud tidak berhasil. Sampai 3 kali kemudian Daud menulis surat kepada Panglima Besar Yoab untuk menempatkan Uria di tempat posisi yang paling berbahaya dan biarkan ia mati. Rencana ini berhasil. Tak seorang pun tahu. Begitu cerdas, begitu liciknya si Daud. Tapi kemudian nanti besok kita akan mendengar bagaimana Nathan menegur Daud akan perbuatan dosanya. Tak ada sesuatu dosa yang tersembunyi dari mata Allah. Dan kemudian Daud bertobat. Dan lahirlah Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku hambamu berdosa, tahirkanlah aku. Ya. Yang setiap Jumat pertama kita daraskan dalam doa pagi. Coba mungkin Anda sekali-sekali buka Mazmur 51, baca pelan-pelan. Aku tahu, kita adalah orang berdosa. Orang yang tak layak, orang yang tak pantas. Maka apa yang sering kali terjadi adalah kalau kita mendaraskan terus-menerus doa singkat ini yang disebut doa Yesus. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Dan inilah yang membantu kita untuk menyadari bahwa Allah itu penuh belas kasih. Allah itu penuh kerahiman. Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita, bahkan menghapus dosa kita dan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi.
kalau kita datang kepada Dia dan mohon ampun. Dan itulah yang harus menjadi kesadaran kita sebagai orang berdosa. Supaya kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita adalah orang yang rapuh, bahwa kita adalah orang yang tidak pantas, bahwa kita harus menjadi lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Siapalah aku ini? Sampai Tuhanku datang untuk mengunjungi aku, kata Elizabeth. Siapakah aku ini dalam doa Daud sebelumnya? Siapakah aku ini dan siapakah keluargaku? Daud yang rendah hati, Daud yang penuh kebijaksanaan, penuh keutamaan, penuh kehidupan yang banyak sekali keutamaan. Tapi toh dia bisa jatuh. Itulah manusia, itulah kita. Karena itulah saudaraku terkasih, di tengah segala sesuatu yang demikian kita tetap harus berbuat baik. Dan itulah perumpamaan hari ini tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama benih, dan benih yang kecil, ya, biji sesawi yang kecil sekali ketika ditanam, dia akan bertunas, akan tumbuh besar dan akan menaungi pohon-pohon lain dan menjadi tempat perlindungan bagi burung-burung. Tapi ada satu kalimat yang menurut saya penting kita sadari adalah bahwa tumbuhnya tunas itu tidak karena kita, tidak karena kehebatan kita, tidak karena luar biasanya kita. Kita tidur, kita pergi apapun, tetapi benih itu tumbuh dengan sendirinya. Entah itu dari dalam benih itu sendiri atau dari Tuhan yang membuat benih itu berkembang menjadi besar. Ya, nah itulah yang kita katakan ada satu hal yang sangat fundamental yang harus kita sadari kembali adalah apa? Percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Ya, percaya kepada penyelenggaraan ilahi sekali lagi. Kita berusaha, kita menaburkan benih-benih kebaikan, kita taburkan benih-benih itu, yang kebaikan, benih-benih buah-buah roh, bahwa akan tumbuh dan berkembang. Itu biarkan Tuhan yang menyelenggarakan. Kalau itu baik, kalau itu berkembang, tentu akan berkembang dengan baik, dengan sendirinya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita tabur benih-benih kebaikan dalam hidup kita, sekecil apapun. Sekali lagi, benih biji sesawi itu kecil sekali. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun, pasti akan berkembang, akan tumbuh subur, akan melebar kalau memang itu berkenan di hati Allah. Ya, nah kalau sebagai contoh saja saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya, ya, dengan apa yang saya lakukan dulu dengan menciptakan atau membuat ruah yang sekarang ini ada di tangan Anda. Mungkin setiap hari Anda baca, setiap hari Anda renungkan tentang kitab suci, tentang bacaan harian. Sekarang berkembang subur. Ya, banyak orang terbantu, terinspirasi dengan hal yang sederhana ini. Nah, dan itu sudah hampir kurang lebih 18 tahun semenjak berdirinya hingga sekarang ini. Dan itu menjadi baik. Semakin orang mencintai kitab suci. Dan mudah-mudahan semakin mencintai kitab suci. Demikian juga dengan renungan saya ini. Ya mungkin hal kecil yang sederhana. Ada orang mendengarkan, monggo, tidak pun tidak apa-apa. Dan semoga saya berharap Anda, sabda Allah itu masuk di dalam hati Anda dan mengubah dari dalam. Sulit bagi kita seringkali mengubah hidup kita, untuk berubah perilaku kita, untuk mengubah ketidakbaikan, kelemahan dan keterbatasan kita. Sangat tidak mudah. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, bukan hanya Anda mendengarkan renungan saya ini, tapi juga membaca. Maka saya kasih dalam setiap hari renungan harian itu dengan Stone City, kota batu, ya. Baca pelan-pelan. Yang saya garis bawahi, yang saya tebalkan, coba baca pelan-pelan, ya. Tidak cukup kita mendengarkan sekali lagi. Anda mendengarkan renungan saya 5 menit lagi lupa semua. Tapi ketika Anda membaca, Anda mencatat, melihat teks kitab suci dengan sebaik mungkin, itu mungkin akan nyantel sedikit sekalipun, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, semoga renungan yang Anda dengarkan dari saya, tetapi juga Anda membaca pelan-pelan dalam PDF Stone City,
kota batu, Anda dapat merasakan, mengalami sabda Allah itu sendiri. Benih yang kecil sekalipun, perbuatan Anda yang kecil sekalipun, yang Anda lakukan untuk suami, untuk istri, untuk anak, dengan keteguhan, dengan kekuatan iman, percayalah pada penyelenggaraan ilahi. Tuhan pada waktunya akan membangkitkan, mengubah segala sesuatu seperti yang Ia kehendaki bagi kita. Semoga kita menjadi benih yang kecil, benih kebaikan, kita tanamkan, kita taburkan, dan akhirnya Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan, memberikan buah sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat, kerendahan hati seperti Daud mau rendah hati dan mengakui dosanya. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.